Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Fatillah dengan NPM 19630804 3C TI regular pagi Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang final project pemrograman terstruktur untuk UAS. Syarat-syarat yang harus terdapat pada program adalah ada tipe data dan variabel minimal 3, konstanta minimal 1, operator minimal 2 jenis, ada pemilihan dengan if else atau dengan switch, minimal 2 dari 3 jenis tadi, perulangan while, do while, dan for minimal 2 jenis tadi, dan juga array minimal 1. Di sini coding saya karena sudah lebih dari 50, jadi langsung saja mau saya jelaskan. Yang pertama, ada hashtag include conio.h. Terus di sini ada double slash digunakan untuk komentar satu baris. Nah, include conio.h ini digunakan untuk menampilkan hasil perintah get dan clrscr. Get ini untuk menghentikan coding biar tampil nggak langsung hilang. Kalau clrscr digunakan untuk menghapus coding yang sebelumnya, jadi bersih. Terus yang kedua ada hashtag include iostream, digunakan untuk menampilkan input-output yang digunakan diantaranya cin, count, dan inline. Terus yang ketiga hashtag include studio.h untuk menampilkan perintah print f, scan f, dan gets. Terus yang keempat ada hashtag include ioip. Ini digunakan untuk menampilkan perintah desimal, okta, dan hex, berguna untuk memunculkan data dalam bentuk yang ada. Terus yang kelima ada hashtag include string.h. Ini digunakan untuk menampilkan perintah strcmp, digunakan untuk membandingkan dua buah string. Terus di coding ke-6 ada include stdlib.h. Ini digunakan untuk menampilkan perintah atof dan atoy untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Terus di yang ke-8 ada using namespace std. Ini gunanya untuk melakukan penulisan KGT6OD langsung. Terus yang ke-10 inmain ini berfungsi function utama, fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Nah, di ke-13 ini ada integer. Integer itu adalah tipe data dalam bentuk bilangan bulat. Di sini juga sudah saya masukkan array fungsi sebagai kumpulan dari nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Sebelum itu di sini juga ada hashtag dan bintang, hashtag slash dan bintang. Slash dan bintang ini digunakan untuk komentar yang mempunyai baris lebih dari satu. Dan di sini sebagai penutupnya, penutup komentar yang lebih dari satu. Terus di sini ada tipe data char. Tipe data char itu karakter yang hanya menggunakan satu karakter, entah itu huruf atau angka. Terus ada juga long integer, tipe data dalam bentuk bilangan bulat yang panjang. Di sini saya juga masukkan const in. Const itu nilai yang sudah ditentukan, integer adalah bilangan bulat. Terus di sini ada count. Count ini digunakan untuk
insertion operator yang gunanya untuk menampilkan data keluaran ke layar. Maksudnya itu kita apa yang kita tulis nantinya akan ditampilkan di layar nanti. Terus di sini ada endline. Endline ini biar untuk menampilkan baris baru. Jadi dari code yang sebelumnya tadi tulisannya, kalau ada endline-nya nanti terpisah atau jadi baris baru ke bawah. Ini juga code pembelian tiket pesawat Skyway, nanti ada ditampilkan nanti saat dijalankan. Terus di sini juga ada gets. Nah, gets ini merupakan fungsi masukan khusus untuk menerima masukan tipe data string tanpa harus melakukan penentuan data terlebih dahulu. Di sini juga ada chain. Nah, chain ini digunakan untuk operator extraction, gunanya untuk memasukkan data berupa numerik atau karakter. Jadi nanti kita bisa memasukkan data saat kita melakukan compiler. Terus di sini kita punya juga while. While itu adalah bentuk perulangan atau looping tanpa batasan selain do, while, dan for. Terus di sini juga ada if. If itu digunakan untuk sebuah bentuk percabangan. Jadi mempunyai cabangan masing-masing. Terus di sini saya string copy sama dengan menyeling string, maksudnya ini mengcopy string yang sebelumnya, di copy paste sebelumnya lah. Terus else if ini digunakan untuk sebuah bentuk percabangan dengan dua atau lebih kondisi. Maksudnya itu misalkan di sini ada if, terus kita pengen ada if lagi selain ini, terus bisa aja kita menambahkan else if. Cuman saya pengennya dua aja biar nggak terlalu banyak codingnya. Sisanya ini juga sama seperti yang ini nih, juga sama-sama yang di sini. Terus untuk ininya, bagian operatornya, perhitungan nantinya seperti ini. Kalau jumlah harga itu BT dikali harga. Terus jumlah bayarnya, jumlah bayar ditambah jumlah harga. Terus di sini pajak 0,2 dikali jumlah bayar. Untuk total bayarnya TB sama dengan pajak ditambah jumlah bayar. Terus di sini ada sistem CLS. Nah, di sini CLS ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar. Clear screen lah kalau nggak salah itunya. Terus ini sama seperti yang di atas. Nanti yang coding di atas habis kan, lalu melanjutkan yang ke sini. Setelah itu nanti count di sini untuk menampilkan nomor nama film, harga, jumlah tiket, jumlah harga, dan lain-lain. Terus di sini ada for. For ini penentuan batasan perulangannya yang di sini. Terus di sini ada Stasios flag. Stasios flag itu untuk mengatur format keluar data, set W atau mengatur lebar dari suatu tampilan data. Terus set precision itu mengatur jumlah digit yang ingin ditampilkan. Nah, di sini coding untuk perhitungan bayar nanti. Di sini jumlah bayar disingkat JML BYR, pajak 20% pajak aja, total bayar. Terus ini bayar. Terus nanti perhitungannya jika hasilnya
tidak cukup, nanti di sini ada tampilannya, ada berlebihan, ada kembaliannya. Kalau nya pas nanti akan pas, kalau udah selesai nanti akan menampilkan terima kasih. Terus di sini ada count n yang ini digunakan untuk menginput ulang lagi. Nah, itu tersambung nanti ke ini. Jika kita milih Y atau ya Y yang ini, Y besar atau Y kecil, nanti terulang ke awal. Terus kalau kita klik N, akan mengakhiri ininya, pembayarannya. Mari kita coba ininya. Nah, di sini nanti akan menampilkan pembelian tiket pesawat Skyway, kode tiketnya, tujuan, dan harga. Pertama-tama kita masukkan dulu nama kasirnya, customernya siapa. Untuk banyak pembelian, maksudnya itu pembelian ke mana aja ininya, apakah Jepang, Singapura, Spanyol, atau Korea. Kalau kita pilih 2, maka akan jadi seperti ini. Masukkan kode. Kita maunya yang pertama Jepang, banyak tiketnya 1. Terus yang kedua itu ke Singapura, banyak tiketnya 1 juga. Nah, total tadi itu bakal dihitung jumlah bayar, pajak, dan total bayar digabungkan, dan hasilnya seperti ini. Terus kalau kita bayar uang lapas, maka akan menampilkan uang Anda pas. Terus kalau kita pencet T, maka ininya akan berakhir. Terus kalau kita compile lagi, anggapannya kalau kita mau ke Singapura aja, masukkan ke kasir dulu, customernya, banyak pembelian 2. Oh, salah. Ya udah deh. Yang pertama ke Jepang, kedua banyak tiketnya 1. Nah, total harganya itu 3 juta, sekitar segini. Kalau uang kurang, maka maaf, uang Anda tidak cukup, kurang segini. Terus kalau yang kita berlebihan uang harganya segini, kita bayar 2 juta, 20 juta, seberapa lah, maka akan menampilkan kembaliannya. Terus kalau kita pencet Y, maka akan balik ke awal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.